Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kang APS Jalan-Jalan ini berada di salah satu masjid penuh sejarah, dinamakan ini Masjid Merah ya Kang ya? Iya. Nah, agenda kita hari ini di Masjid Merah ini apa ini Kang? Berdiri tahun berapa nih? 1400 ya? Nah, kurang lebih sekian. berdiri sekitar 1400 sekian lah ya. Ya. Nah, berarti ini lumayan tua ya. Kita explore seperti apa jalan-jalan Kang APS hari ini. Ikuti terus dan jangan lupa subscribe ya. Ayo kita ikuti. Di film ininya tuh. Tempat sholat. Udah waktunya sholat ya. Udah. Ya, hari ini Kang APS Jalan-Jalan udah berada di dalam masjid ya, dalam masjid disebut Masjid Merah Panjunan. Kita explore bangunannya ini kayu kekar, terus dengan profil yang presisi ya. Masih kekar banget ini. Untuk temboknya masih bata dan ini sepertinya ini udah dulu banget ya. Nah, udah dulu banget dan ini masih terjaga, terawat dengan baik dan juga atapnya juga nih, atapnya masih terjaga ya, terawat. Ini Masjid Merah itu terbangun sekitar tahun 1480. Di sini banyak banget yang setiap harinya ya untuk beribadah 5 waktu ya di sini. Nah, di sekitaran sini ini tempat pengimamannya ya. Tempat imamnya. Nah, kita boleh nggak masuk yang di situ? Boleh ya. Coba kita lihat. Nah, mungkin sebelah sini. Kita lihat di sini apa ini? Buat berbisa. Oh iya, ini berarti mungkin bisa dikatakan tempat khusus ya. Coba kita lihat itu suhunannya atau di atasnya juga tuh. Coba lebih ke atas lagi, coba Mas tuh yang itu tuh. Ini masih benar-benar terjaga dengan baik ya. Arsitekturnya ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol ringan ya, ngobrol-ngobrol ringan dengan orang-orang sekitar sini seperti apanya, dan tentunya silakan berkomentar di video ini ya, dan seperti apa keseruannya lagi. Kita langsung aja untuk bincang-bincang dengan beberapa warga ya di sini. Yuk kita ikuti terus. Jadi ini Bapak luar biasa tadi sudah menjelaskan Bapak di sini. Bapak sih orang sini Pak? Iya. Asli. Asli. Bapak siapa Pak namanya? Pak Ahmad. Pak Ahmad ya. Iya, jadi Pak Ahmad ini orang sini. Tadi saya belum menyimak dengan baik Pak tadi tuh. Untuk yang tadi bersaudara gimana Pak tadi Pak tadi tuh? Jadi begini, jadi asal mulanya ini kalau Syedabul Kabir kan itu dari Pasundan Pak, asal usulnya. Oh. Penyiaran agama Islam pertama itu. Dia berburu di daerah Mesir Eropa. Nah, berjodoh dengan Fatimah. Berjodoh pertamanya itu mempunyai 3 putra. Nah, Fatimah itu masih banyak panjang tuh, ya sepupuan lah. Akhirnya udah begitu berkomunikasinya pulang Syedabul dengan membawa anak istri nih ke Cirebon. Nah, setelah berapa bulan itu barulah nyusul nih Kang Panjunan nih. Syekh Abdurrahman, Syekh Abdurrahim,
di masyarakat Saripah Mujahid Malbagadi ini. Ya, dia bermukim di daerah Plangon. Plangon ya. Mencari tempat tinggal nih Pak. Untuk Bang itu dia untuk menyiarkan agama Islam itu di mana. Setelah itu baru dapat dia lari ke arah barat nih Pak. Arah barat ketemulah desa Pedukuhan nih. Namanya desa dulu desa Anjun Pak. Desa Anjun. Anjun itu dia mahir dalam membuat gerabah. Gerabah. Ya. Gerabah padi. Gerabah tuh mirip celengan, pendil, itu asal usul itu. Sambil dia bikin, dia cocok dengan situasi di sini. Sananya pantai, sininya ngadep utara gitu. Makanya udah begitu, tampil itu, sisanya bikin. Jadi dari sini lah, bikin gubuk-gubukan. Pak, ini sejarahnya Pak bisa dikatakan Masjid Merah tuh gimana Pak? Kalau Masjid Merah tuh punya Panjunan dan sudah ada komunikasi dengan penduduk KAPI itu dengan kupu itu bahwa kita nih yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, ribonya situ. Jadi kita harus berani menghadapi apapun yang terjadi itu. Pak, ini ke bapak-bapak dari mana Pak? Dari sini. Oh, dari sini sama ya, warga sini ya. Bapak siapa Pak? Baik. Pak. Ini kita nih supaya buat yang lainnya juga tahu ya bahwasannya nilai sejarah di Masjid Merah ini buat penonton di rumah juga ya Pak ya. Nah, ini masjid udah berapa kali rehab Pak? Belum. Masih asli arsitekturnya seperti ini. Iya. Oh, iya. Dari tahun 1480. Sekarang menjadi aktivitas sehari-harinya biasanya warga atau pendatang ini seperti apa Pak yang ke sini tuh? Ya, kadang sholat, Sholat lima waktu. Ada hari-hari tertentu Pak biasanya ramai atau apa gitu? ya kubing aja nggak ada. Nggak ada. Kalau tiap tahunnya ada, Setiap tahunnya ada. ya kayak acara Maulidan. Maulidan ada. Terus buka bersama Idul Di sini Adha, ya. Idul Fitri ya. Dari TV swasta. TV swasta juga ada ke sini. Kita nih dari Kang HPS TV Pak. Kang HPS TV itu channel YouTube ya. Channel YouTube kita nih judulnya lagi jalan-jalan mengeksplor nilai-nilai sejarah, nilai-nilai keagamaan yang ada di kota ataupun di Kabupaten Cirebon ya. Jadi kita nih lagi mampir di Masjid Merah. namanya Al Atiyah ya, atau Masjid Merah ya, Masjid Merah Panjunan. Kang HPS dari tadi penjabaran si bapaknya nih ada ini nggak Kang, ada modelan kayak apakah pertanyaan atau eksplorasi sejarah yang lainnya Kang mungkin sama bapaknya? Iya, jadi ciri khas masjid yang dibangun oleh turunan wali ya. Ini ada semacam begini. Jadi kalau dalam zaman Nabi itu, kalau kita sekolah sih ada SMA, S1, S2 gitu ya. Kan ada ayat yang menyatakan bahwa sampaikanlah sesuatu itu sesuai dengan bahasa mereka. Jadi ada klasifikasi. Nah ini semakin kecil ruangan itu semakin khusus. Jadi ada hal-hal yang disampaikan untuk umum, untuk terbatas. Bukan membedakan, tapi sesuai dengan ini dasar pengetahuannya. Kemampuan pengetahuannya. Supaya masuk gitu. Ya, mungkin gini Kang HPS ya. Bapaknya nih bisa menjelaskan Pak, ini kan ada ruangan yang berbeda nih. Ya Pak ya. Ini ruangan apa Pak gini Pak? Ini ruangannya untuk pengesahannya para wali. Zaman dahulunya. Zaman dahulunya. Oke. Jadi para wali itu semua dikumpulkan di sini juga musyawarah. Ya di pengadilan di sini juga. Karena Pangeran Panjunan itu ditunjuk sebagai jaksa hakim para wali, penasihat para wali. Syekh Abdul Rahman nih. Syekh Abdul Rahman. Ya. Syekh Syekh Abdul Rahman nih, Al-Maghribi nih ditunjuk sebagai jaksa para wali. Jadi kalau kaitannya dengan Gunung Jati, apanya itu Syekh Abdul Rahman?
Sama, itu makamnya sana. Ini Maksudnya makam tuh orangnya ada dua. sama? Ini sama. Langon ada, di Gunung Jati ada. Nah, itu setelah itu kumpul di sini para wali ini. Setelah para wali penggemblengan di sini untuk musyawarah satu penyegaran agama Islam, Syiar agama. siar agama, satu untuk keyakinan gitu. Nah, akhirnya udah gitu dia berpikir lagi untuk sholat Jumatnya. Nah, ini yang penting sholat Jumat. Dia berpikir-pikir di sini musyawarah lagi, terciptalah sang Cipta rasa. cipta rasa. Oh ini dulu berarti ya? Iya. Oh. Sang cipta rasa, akhirnya kita jalan nih sholat Jumat sana. Nah, para sesepuh itu, para wali itu kumpul lagi di sini sambil tafakur, sambil musyawarah, sambil itu berpikiran di sini. Nah, ini khusus masjid ini untuk musyawarah para wali. Nah itu. Nah, Mungkin di sini Pak ya. makanya musyawarah. dinamakannya kesapuhan kakak sepuh. Berarti kakak tertua gitu. Ketua. Kasepuhan kakak sepuh kakak Iya. tertua gitu. Gitu. Kang. Hah? Iya. Gitu. Oke. Ini Pak, ini ada mangkok-mangkok atau piring-piring kayak gini ya Pak ya. Ini artinya apa gitu? Dari Cina ini Mas. buat Dari Cina. buat tanda mata. Oke. Tanda mata ya. Nah, kalau ini Pak, Iya. ini kan hadiah dari Liontin Pak, Hmm. untuk menghiasi masjid-masjid yang apa ya? Liontin tuh istrinya Sunan Jundati ya? Ini dari dulu terpasangnya seperti ini. Iya. Jadi setelah masjid ini berdiri Pak, ini kan polos Tomo Pak. Mm. Ya. Mm. Akhirnya setelah Liontin mencari Sunan Gunung Jati itu sampai kemana-mana ketemunya di Linggarjati dan mempunyai apa lahiran itu lahiran baru dia bagikan hadiah berupa piring-piring ke masjid-masjid yang dibangun para wali ini berhadi ini. Nah, ini itu jadi simbol inilah simbolnya apa sih namanya Persahabatan. Persahabatan Simbol itu. persahabatan Ini Cina tingginya dengan. juga masih belum berubah ya Pak ya? Belum Pak. Dari Ini dulu. luar biasa ini anunya. Ini kalau saya berdiri nih. Ininya nih, ya cuma segini. Ini nih sebelah sini Pak. Coba Mas sebelah sini kan ada pintu nih. Nah maksudnya Itu sebelah sini ada pintu. itu bacin Pak. Nah sebelah sana juga ada pintu. Artinya gimana ini Pak? Kalau ini untuk gerakan apa tafakurnya perempuan Pak. Perempuan. Khusus ini. Oh, salat di sini perempuan. Salah. Iya. Kalau sana untuk mengambil air wudhu. Jadi untuk berjatuhkan. Pak, kalau yang boleh masuk ke sana di zaman-zaman sekarang nih, ke pintu sana nih yang boleh tuh golongan apa atau orang-orang apa? Bebas Pak. Para wali menganjurkan tidak ada persamaan itu bangsa Arab. Itu. Maksudnya Tidak tidak ada ada perbedaan. Tidak ada. semuanya sama. Nah itu memang dari dulu didesain dibuat Iya. tempatnya itu Iya. pintunya juga pendek Pak. Iya gitu. Dari dulu Pak pendek. Iya. Ini Mas Agung katanya kalau malam hari banyak yang ke sini berdoa dan dikabul gitu. Gimana Pak? Iya Pak. Malam hari di sini maksudnya mungkin ada gini ya, ada kalau itu mah Orang-orang nilai punya magis niat. Pak, ya. Sugesti. Kebenarannya atau apanya gitu Pak. Apakah setiap malam juga banyak yang ke sini terus berdoa atau apa? Mempunyai maksud tertentu Pak? Ada. Ada juga. Ada. Kebanyakan apa itu Pak? Ya, kebanyakan mau buka usaha. Mau buka usaha. Rezeki, bab rezeki. Rezekinya, biar lancar, terus pada sehat, pada ini waras, jauhin dari penyakit. Dari mana biasanya Pak? Dari Ya. kota mana aja biasanya? Luar kota ada. Ada luar dari- kota juga? Dalam kota ada. Dari Kalimantan, dari Sumatera. Dari Seberang ada, dari Lihat ini katanya Mas dari internet tuh. Iya, Nah iya. kita, nah itu bisa itu masih mengeluarkan kayak aura. auranya. Makanya orang Dari kalau udah internet. lihat di YouTube itu kayak kesentuh. Gitu. Nah, itu. Mudah-mudahan kita nambah orang yang berkunjung ke sini. Berkunjung ke sini Ah, ya ah. betul-betul. Ya. Nih penonton semuanya dimanapun berada ya di Cirebon punya nilai sejarah yang luar biasa. Bolehlah berkunjung ke sini sekitaran Jalan Panjunan ya. Ini disebut Masjid Merah Panjunan tuh ya di sini. Mudah-mudahan kalian semua yang nonton video ini
ya mampir-mampirlah ke sini ya Pak ya. Ini kan minat sejarahnya kan isu titip masih dalam fakir miskin di sini. Lan fakir miskin ya. Ya. Nah, itu. Kita jangan sombong, Ya. ada yang di atas, ada yang di atas gitu. Filosofi itu kan menunjuk ke saya itu. Filosofinya Iya. Yang ngomong cara menunduk. menunduk. Iya. Iya. Jadi memang dibuatnya pendek tuh Kang HPS ya agar kita nih secara lahiriah pun membungkukan ya, membungkukan badan. Ya karena kan kita kan punya umur. Ya. Kalau kitanya sombong kan, gitu. Jadi bedakan begitu. Kita harus semua tunduk seperti padi. Ya. Pemirsa sambil nonton seperti apa keseruannya lagi ya, tetap ya Kang HPS ya. Iya. Komentar di video ini nih ya, ini buat bapak-bapaknya menceritakan ini luar biasa nih. Jadi kita di sini nih bisa lebih melek lagi sejarahnya Kang HPS gitu Iya. di Masjid Panjunan Masjid Merah ini. Ini banyak banget kitab-kitab Al-Qur'an nih ya Pak. Ini setiap apa nih biasanya yang banyak jamaah yang suka ngaji Pak, biasanya mengaji gitu. Jarang. Sekarang mah jarang. Di hari-hari tertentu Jarang. jarang juga ya. Apa karena musim lagi kayak gini Kang HPS ya? Tahun-tahun ini. Bukan masalah zaman sekarang. Iya. Karena orang ini belum tahu masjid ini. Belum tahu. Oke. Jadi semua masyarakat tuh mau apa tahunya masjid Sang Cipta Rasa. Nggak ada apa nilai sejarah di sini. Kenapa? Sebetulnya Panjunan pada waktu itu bertukar pikiran dengan Syekh Hidayatullah. Kalau itu kan Syekh Hidayatullah kan sebagai guru besar Ya. di pesantren di Gunung Jati itu. Iya. Saya dilihat, ternyata begitu. Sampai Syekh Hidayatullah juga penasaran, bilang ke Syekh Darul Kafi, oh itu buku saya itu. Akhirnya dia penasaran juga, akhirnya di sini ketemulah. Baru diomong. Kalau belajar ngaji jangan begitu. Ya. Terangkan sama artinya, Al-Qurannya apa, alif apa, artinya apa. Itu namanya baru mengkaji ya. Nah itu, ini jangan ngambil apa, kaji kuping. Iya. Jadi karena masyarakat ini tidak tahu sejarah asal usulnya masjid ini ya itu awam, paling puasa aja. Berapa orang itu. Taunya itu mas, Oh, ya. taunya Gunung Jati, kesepuhan, udah. Kemarin kita habis ke Gunung Jati ya Kang HPS ya. Iya. Kemarin Kang HPS jalan-jalan nih kemarin habis ke Gunung Jati. Gunung Jati itu apa sih? Saya mau tanya. Ini ya sejarahnya itu. Itu kan betulnya sejarahnya itu pesantren. Pesantren Terbesar di Asia Tenggara itu. Dulunya. dulunya. Sebelum ada ya namanya para wali, dia mendirikan banyak. Hanya dia kelebihan murid lari ke Buntet. Itu Buntet juga murid-muridnya Misalip. Nah baru Buntet kelebihan lagi, lari ke Gedongan terus, ke benda-benda terus. Nah ini itu turun temurun. Nah itu sebenarnya sejarahnya. Pak ini masjid ini nih Pak ada tradisi nggak? Kalau yang itu Kang HPS kalau yang azan 7 di masjid mana? Dari tuh? sepuh. Kasepuhan ya. Jumatan. Kalau Jumatan ya, azan muazinnya ada 7 ya. Di sini ada nggak di Masjid Panjunan Pak? Enggak Jumatan di sini. Nggak ada ya. Tapi setiap Jumatan berarti kita di sini memberlakukan sholat Jumat berjamaah. Oh enggak, jadi begini. Heeh. Imamnya sendiri itu almarhum Abi Amang itu kan sudah musyawarah nih para wali nih. Ini jangan disolat mati. Nah kalau para wali juga kalau Jumatan itu lainnya ke kesepuhan. Nah makanya itu sesepuh kakak sepuh sini. Ya, Kalau untuk sholat 5 waktu biasa mah sini. nggak masalah ya. Nggak masalah. Di sini ya Pak ya. Nggak masalah. Iya ya luar biasa. Jadi banyak banget nilai sejarahnya yang masih belum pada tahu nih pemirsa. Buat penonton Kang HPS nih ya, HPS TV. Mudah-mudahan obrolan kita nih bermanfaat ya Kang ya. Iya. Bermanfaat, bisa memberikan pengetahuan bahwasanya nilai-nilai sejarah atau syiar-syiar Islam di Kota Cirebon ini ya
memang luar biasa di zaman dulunya ya Pak ya. Gitu. Nah, untuk bincang-bincang mungkin bisa dilanjut di lain kesempatan kali Kang HPS ya. Saya kira ini bincang-bincangnya kita cukup di sampai sini aja dulu ya Pak ya. Pak, terima kasih nih Pak nih udah ngobrol-ngobrol ringan lah sambil ngopi gitu. Nah, jadi seperti biasa nih buat penonton Kang HPS TV, jangan lupa subscribe video ini, dan untuk selanjutnya Kang HPS TV ini akan jalan-jalan ke tempat yang bersejarah lagi, ke tempat-tempat untuk seperti apa sih nilai sejarahnya ya Kang HPS ya. Nah, seperti kemarin nih kita punya yel-yel apa Kang? Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Ya, bareng-bareng 1, 2, 3. Berpikir bisa, pasti bisa, insya Allah. Oke, sekian video dari Kang HPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nih baru saja ke Masjid Merah Panjunan ya. Kang HPS punya kesimpulan apa dari kita jalan-jalan tadi itu? Jadi semua syiar Islam itu artinya kan menyembah kepada Allah. Ya. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Ya. Khalifah itu ada yang mengartikan wakil, ada pengganti. Ya, karena diperuntukkan untuk manusia, jadi memakai alat manusia. Iya. Hablum minan nas ya. Iya. Kang, ini tadi kan kita habis nanya-nanya nih Kang nih. Ya, habis nanya-nanya bahwasannya ada ada orang ya dari luar kota Cirebon ini justru sengaja ke situ Kang. Dia mempunyai maksud tertentu yang katanya usahanya itu kolaps, bangkrut ya, atau macam-macam lah yang ke situ. Nah, itu bisa ya sampai ke situ Kang? Iya, bisa. Mempunyai niat Tempat-tempat yang menurut keyakinan tertentu punya nilai diijabah lebih tinggi. Oke, ya buat penonton Kang HPS TV, dari kita mungkin kesimpulan sederhananya seperti itu. Kita lanjut lagi, Kang HPS TV jalan-jalannya masih di sekitaran Cirebon. Simak terus video berikutnya. Simak terus video berikutnya ya. Ciao. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel HPS TV.